Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali datang di hadirat Tuhan dengan satu tema merefleksikan apa yang sudah kita dengarkan di khotbah minggu lalu, yaitu tentang pekerja yang tidak usah malu. Pekerja yang tidak usah malu memberitakan akan firman Tuhan dan juga akan berita kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah di dalam kehidupan kita seperti yang sudah disimpulkan di dalam khotbah lalu? Pernahkah kita memperkatakan firman Tuhan dengan landasan yang benar karena kita sudah mengalami firman itu dalam kehidupan kita? Apakah kebenaran yang ada yang harus kita sampaikan sudah kita sampaikan kepada teman-teman ataupun kepada rekan-rekan kita, warga kita, atau kita masih belum menyampaikan hal itu? Kita memiliki keluarga misalnya, kita bisa memperkatakan kebenaran itu di dalam sharing keluarga yang kita lakukan di dalam rumah bersama-sama dengan anggota keluarga kita mungkin. Atau kita akan men-sharingkan cinta kasih Tuhan itu kepada teman-teman kita di kantor atau di tempat kerja kita, kepada pegawai kita mungkin, atau kepada atasan kita, atau kepada teman dan rekan kerja. Kita bisa mengatakan itu. Misalnya, kita dalam keadaan kesulitan, kemudian Tuhan tolong dan Tuhan berkati kita, Tuhan pulihkan kita mungkin karena kita sakit dan lain sebagainya. Dan kata-kata yang membangun dan kata-kata yang memotivasi itulah yang disampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Untuk menyikapi akan ajaran-ajaran sesat yang beredar di sekitar kita, kita memang harus tahu dan memahami akan pentingnya firman Tuhan itu. Kita harus paham kebenaran akan firman itu. Sudahkah kita membaca Alkitab setiap hari? Atau kita sibuk di dalam pekerjaan kita sehingga kita lupa untuk membaca firman-Nya, dan kita lupa berdoa, dan kita juga lupa untuk mensaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tugas orang yang percaya adalah menyampaikan kabar baik itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Tidak harus di atas mimbar, tetapi dengan kesaksian nyata kehidupan kita. Janganlah memicu perkataan yang bisa menimbulkan perkelahian atau pertengkaran. Sebelum kita mengatakan sesuatu, ada baiknya kita berpikir lebih dahulu. Apakah orang yang akan kita ajak bicara itu bisa menerima usulan kita atau kata-kata kita dengan baik? Atau malah membuat satu suasana yang mungkin lebih panas. Dan akhirnya memicu pertengkaran, perkelahian, dan debat yang tidak berujung dan sia-sia. Karena Paulus mengingatkan jangan ada silat kata ataupun omongan kosong di dalam kehidupan orang percaya. Semua yang kita katakan adalah kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus melakukan hal yang baik dan benar. Apakah ketika kita sudah mendengarkan firman minggu lalu, kita sudah mengubah diri kita? Kita mencari kedamaian, kita memberikan ketulusan hati kita di dalam pekerjaan kita dan pelayanan kita. Apakah kita totalitas di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan? Dan yang ketiga, kita juga bisa menjadi seorang pembimbing kepada orang lain yang mungkin membutuhkan. Mungkin di tempat kerja kita, atau tetangga kita, atau mungkin anggota keluarga kita sedang bersedih, atau mereka sedang bergumul hebat tentang sebuah permasalahan. Kita bisa membuat mereka dekat kepada Tuhan. Kita bisa membawa mereka untuk mengenal Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, serta mempercayai bahwa Tuhan adalah penolong satu-satunya dalam kehidupan mereka. Sudahkah kita memperkatakan semua firman itu dalam kehidupan kita? Atau kita hanya terus mementingkan diri kita sendiri sehingga kata-kata kita menjadi satu kata yang menimbulkan banyak perpecahan?
yang menimbulkan ketidakdamaian atau timbul masalah-masalah baru. Ya, sebetulnya hal-hal sepele yang harus dibuang atau tidak dibahas itu yang dibahas. Baiklah kita berubah di dalam seluruh kehidupan kita dan sikap kita. Marilah kita kembali kepada firman Tuhan, kita membaca dan merenungkannya bersama-sama. Dan kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Mari kita renungkan dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita lakukan firman itu dengan baik dan benar. Amin.